Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah la nabiyya ba'da amma ba'du. Puji syukur marilah kita ucapkan atas kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat serta karunia-Nya kepada kita bersama. Salawat beserta salam tidak lupa pula kita ucapkan kepada Nabi Muhammad Shallallahu alaihi wasallam. Baik, yang terhormat Bapak Rizky Syafril, SHI MSI, selaku dosen pengampu mata kuliah aspek hukum dalam bisnis, dan seterusnya kepada teman-teman yang seperjuangan dengan saya yang turut bahagia pada hari ini. Baiklah, saya Khairatunisa sebagai moderator akan memandu jalannya presentasi kita pada hari ini. Kami dari kelompok badan usaha dengan anggota kelompok Awal Maulana Putra, Dinda Saputri, Ihsan Fikri Ekananda, dan saya sendiri Khairatunisa, Muhammad Nikola, Rahma Puji Lestari, dan yang terakhir Talita Azir Rahman akan membahas 4 topik utama, yaitu 1. Badan usaha yang berbadan hukum, 2. Badan usaha bukan berbadan hukum, 3. Koperasi, dan 4. Yayasan. Tanpa memperlama kata-kata mukadimah, langsung saja untuk materi yang pertama tentang badan usaha yang berbadan hukum akan dijelaskan oleh Saudari Dinda Saputri dan Saudari Rahma Puji Lestari. Kepada Saudari Dinda Saputri dan Rahma Puji Lestari, persilahkan. Baiklah, terima kasih kepada moderator. Di sini saya akan membacakan tentang definisi dan syarat dari badan usaha yang berbadan hukum. Definisi badan usaha yang berbadan hukum merupakan badan usaha yang menjadi subjek hukum seperti orang dan memiliki hak dan kewajiban untuk melakukan perbuatan sendiri. Menurut Suparji tahun 2015, syarat badan usaha berstatus badan hukum yaitu 1. Harta kekayaan perusahaan dipisah dengan harta kekayaan pribadi para pendiri dan pengurusnya. 2. Kepentingan bersama menjadi tujuan pendirian. 3. Ada beberapa orang yang menjadi pengurus secara terorganisir. Baiklah, saya akan melanjutkan presentasi yang dibacakan oleh Dinda, yaitu subjek hukum diwakili pendiri atau pengurus yang ditunjuk. Klasifikasi badan usaha, Wujiono tahun 2014 dalam buku berjudul Hukum Perusahaan, yang pertama perseroan terbatas, yang kedua yayasan, ketiga operasi, badan usaha milik daerah. Pertanggungjawaban jika mengalami kerugian atau pailit, yaitu perusahaan yang bertanggung jawab atas dampak yang ditimbulkan yaitu pada orang menjadi pengurusnya. Baik, terima kasih saya ucapkan kepada Dinda Saputri dan juga Saudari Rahma Puji Lestari. Untuk materi yang kedua, tentang badan usaha bukan berbadan hukum akan dijelaskan dan dipresentasikan oleh saya sendiri dan juga Saudari Talita Azir Rahman. Kepada saya dan Talita dipersilahkan. Baik. Yang pertama, badan usaha berbadan hukum, definisinya. Badan usaha berbadan hukum adalah badan usaha yang tidak memisahkan yang tegas antara harta kekayaan pribadi pemilik dan pendirinya, dan harta kekayaan badan usaha. Subjek hukumnya adalah orang-orang yang menjadi pengurus. Maka, badan usaha yang bukan badan hukum itu sendiri, karena ia bukanlah hukum sehingga tidak dapat menjadi subjek hukum. Dalam artian, terdapat pihak ketiga yang menuntut perkumpulannya, namun pihak ketiga tidak dapat menuntut masing-masing orangnya. Selanjutnya, untuk pembagian harta. Pembagian harta perusahaan bersatu dengan harta pribadi para pengurus atau anggotanya. Akibatnya, jika terjadi pailit atau kerugian,
dapat menuntut pengurus beserta anggotanya, dimintakan ganti rugi atau disita hartanya sebagai jaminannya. Selanjutnya untuk klasifikasi badan usaha akan dijelaskan oleh Saudari Talita. Pada Talita dipersilakan. Baik, saya di sini akan menjelaskan klasifikasi badan usaha. Yang pertama yaitu persekutuan perdata. Persekutuan perdata adalah badan usaha bukan hukum yang setiap sekutunya bertindak atas nama sendiri serta bertanggung jawab sendiri terhadap pihak ketiga. Adapun hak dan kewajiban sekutu, yang pertama yaitu sekutu wajib memberikan pemasukan berupa uang, barang, tenaga, keahlian, dan atau klien atau pelanggan. Yang kedua, pemasukan berupa barang, yaitu harus disebut dengan jelas rincian dan nilainya. Yang kedua yaitu cara pemasukan. Penyerahan pemilikan atas barang kepada sekutu bersama-sama dalam ikatan persekutuan atau penyerahan pemanfaatan atas barang kepada persekutuan. Yang kedua yaitu persekutuan firma. Persekutuan firma adalah badan usaha, bukan badan hukum yang setiap sekutunya berhak bertindak untuk dan atas nama persekutuan firma, serta bertanggung jawab terhadap pihak ketiga secara tanggung jawab, secara tanggung rentang sampai harta kekayaan pribadi. Adapun hak dan kewajiban sekutu firma, yang pertama yaitu setiap sekutu firma berhak untuk mengurusi, mewakili, dan melakukan tindakan hukum untuk dan atas nama persekutuan firma sesuai dengan maksud dan tujuan persekutuan firma, kecuali ditentukan lain. Yang kedua, setiap sekutu firma bertanggung jawab secara tanggung rentang dengan persekutuan firma untuk semua perikatan persekutuan firma terhadap pihak ketiga. Yang ketiga yaitu setiap sekutu baru yang akan masuk dalam persekutuan firma harus mendapat persekutuan terlebih dahulu dari seluruh sekutu yang ada. Yang keempat, tanggung jawab sekutu baru terhadap semua perikatan persekutuan firma adalah secara tanggung rentang dengan sekutu firma lainnya dan persekutuan firma. Yang kelima, sekutu firma yang keluar dari persekutuan firma, jika persekutuan firma dilanjutkan, maka sekutu yang keluar tetap bertanggung jawab atas kewajiban-kewajiban persekutuan firma sebelum sekutu yang bersangkutan keluar. Yang ketiga yaitu persekutuan komanditer. Persekutuan komanditer adalah badan usaha bukan badan hukum yang mempunyai atas nama bersama semua sekutu serta bertanggung jawab terhadap pihak ketiga secara tanggung rentang. Dan salah satu lebih sekutu komanditer yang tidak boleh bertindak atas nama bersama semua sekutu dan tidak bertanggung jawab terhadap pihak ketiga melebihi pemasukannya. Adapun hak dan kewajiban sekutu komanditer yaitu sekutu komanditer yang keluar dari persekutuan komanditer dan persekutuan komanditer dilanjutkan, maka sekutu komplementer yang keluar tetap bertanggung jawab atas kewajiban persekutuan komanditer sebelum sekutu yang bersangkutan keluar. Yang kedua, setiap sekutu baru yang akan masuk harus disetujui oleh semua sekutu yang ada dan dinyatakan dalam akta perubahan yang dibuat secara notarial. Terima kasih. Itu saja materi saya. Saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih. Untuk materi selanjutnya tentang koperasi akan dijelaskan oleh Saudara Ihsan Fikri Kananda. Pada Saudara Ihsan Fikri Kananda dipersilahkan. Baiklah, moderator. Kali ini saya akan menjelaskan materi tentang koperasi. Secara etimologi, koperasi berasal dari bahasa Inggris, co dan operation, di mana co berarti bersama dan operation berarti bekerja. Koperasi berarti suatu wadah ekonomi yang beranggotakan orang-orang atau badan-badan yang bersifat terbuka dan sukarela yang bertujuan untuk memperjuangkan kesejahteraan anggota secara bersama-sama atau kolektif. Yang kedua itu prinsip koperasi. Prinsip koperasi adalah suatu sistem ide-ide abstrak yang merupakan petunjuk untuk membangun koperasi yang efektif dan tahan lama. Prinsip koperasi menurut UU Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 adalah prinsip koperasi berdasarkan UU Nomor 17 Tahun 2012. Selanjutnya sejarah koperasi. Bermula pada abad ke-20. Yang kedua, pertama kali didirikan koperasi kredit oleh Pamong Praja Patih R. Arya Waria Atmaja di Purwokerto tahun 1896. Yang ketiga, diteruskan oleh De Wolf van Westerred, seorang asisten residen Belanda.
Dan keempat, pemerintah Belanda membentuk lumbung-lumbung desa baru, bank-bank desa, rumah gadai, dan sentral kas yang kemudian menjadi Bank Rakyat Indonesia atau BRI. Selanjutnya pada tanggal 12 Juli 19 mohon maaf sebelumnya karena terjadi kesalahan pada Zoom meeting ini. Baiklah, untuk sejarah koperasi akan dilanjutkan oleh Saudara Ihsan Fikri Kananda. Kepada Saudara Ihsan Fikri Kananda dipersilahkan. Baiklah, terima kasih pada moderator. Selanjutnya, Pak, sejarah koperasi di Indonesia. Selanjutnya pada tanggal 12 Juli 1947, Pergerakan Koperasi di Indonesia mengadakan Kongres Koperasi pertama di Tasikmalaya. Lalu Sentral Organisasi Koperasi Rakyat Indonesia atau SOKRI yang berkedudukan di Tasikmalaya, Bandung sebagai ibu kota provinsi sedang diduduki oleh tentara Belanda. Berikutnya tujuan koperasi. Tujuan koperasi yaitu untuk memajukan kesejahteraan anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya, serta ikut membangun tatanan perekonomian nasional dalam rangka mewujudkan masyarakat yang maju, adil, dan makmur berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Berikutnya fungsi dan peran koperasi. Dalam pasal 4 UU nomor 25 tahun 1992, yang pertama, membangun dan mengembangkan potensi dan kemampuan ekonomi anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi dan sosial. Yang kedua, berperan serta secara aktif dalam upaya mempertinggi kualitas kehidupan masyarakat dan manusia. Yang ketiga, memperkokoh perekonomian rakyat sebagai dasar kekuatan dan ketahanan perekonomian nasional dengan koperasi sebagai soko gurunya. Saya rasa itu saja. Selanjutnya saya kembalikan ke moderator. Terima kasih. Baik, terima kasih. Untuk selanjutnya, materi tentang yayasan akan dijelaskan oleh Saudara Awal Maulana Putra dan juga Saudara Muhammad Nikola. Kepada Saudara Awal Maulana Putra dan Muhammad Nikola dipersilakan. Baiklah, terima kasih kepada moderator atas kesempatannya. Saya dan Muhammad Nikola akan menjelaskan tentang materi tentang yayasan. Pertama-tama kita akan mempelajari tentang definisinya. Terdapat dalam pasal 1, angka 1 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004 tentang yayasan. Yayasan adalah badan hukum yang terdiri atas kekayaan yang dipisahkan dan diperuntukkan untuk mencapai tujuan tertentu di bidang sosial, keagamaan, dan kemanusiaan yang tidak mempunyai anggota. Yayasan juga merupakan badan usaha yang bergerak dalam bidang sosial, termasuk usaha-usaha kemanusiaan. Yayasan didirikan dengan akta notaris dengan menunjukkan modal pendirian yayasan dan memperkenalkan para pengurusnya. Dengan demikian, sebagai konsekuensi yayasan sebagai badan hukum, maka ada pemisahan antara harta kekayaan yayasan dengan harta pribadi. Demikian pula hak dan kewajiban serta tanggung jawabnya. Akta pendirian yayasan yang telah memperoleh pengesahan sebagai badan hukum atau perubahan anggaran dasar yang telah disetujui wajib diumumkan dalam tambahan berita negara Republik Indonesia atas permohonan yang diajukan oleh pengurus yayasan. Baiklah, selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya, Muhammad Nikola. Nah, selanjutnya tujuan pendirian. Tujuannya dapat melakukan kegiatan usaha untuk menunjang pencapaian maksud dan tujuannya dengan cara mendirikan badan usaha atau ikut serta dalam suatu badan usaha. Serta yayasan tidak boleh membagikan hasil kegiatan usaha kepada pembina, pengurus, maupun pengawas. Sekian dari yayasan, saya kembalikan kepada moderator.
Baik, terima kasih kepada teman-teman yang telah mempresentasikan materi tentang badan usaha pada kesempatan kali ini. Baiklah, hanya sekian presentasi dari kelompok badan usaha. Terima kasih atas kesempatannya. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.